A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hanifah Herman dengan NIM 2334039 dari perwakilan kelompok 2 kelas D23B dengan judul materi Falsafah dan Paradigma Keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Aulia Asman, SKEP M Biomed. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri, yaitu Suci Hanifah Herman dengan NIM 2334039. Yang kedua Suci Ramadhani dengan NIM 23334040. Yang ketiga Suri Liyawati dengan NIM 23334041. Dan yang terakhir Syarif Febria Marsa dengan NIM 23334042. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian falsafah dan paradigma. Falsafah keperawatan adalah keyakinan perawat terhadap nilai-nilai keperawatan yang menjadi pedoman dalam memberikan asuhan keperawatan. Falsafah keperawatan juga bisa diartikan sebagai keyakinan atau cara pandang perawat sebagai pedoman dasar dalam memberikan asuhan keperawatan baik kepada orang sehat maupun sakit. Yang selanjutnya, paradigma keperawatan adalah pandangan global yang dianut oleh perawat yang mengatur hubungan di antara teori guna mengembangkan model konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Paradigma keperawatan juga bisa diartikan menurut Gaffar 1997 adalah cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Selanjutnya, komponen paradigma keperawatan. Yang pertama ada manusia, yang kedua kesehatan, yang ketiga lingkungan, yang keempat keperawatan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang manusia. Di dalam paradigma keperawatan, manusia dipandang sebagai individu yang utuh dan juga kompleks atau disebut sebagai makhluk holistik. Komponen ini terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual. Manusia dapat bertindak dan juga berperilaku baik secara verbal maupun non-verbal. Di dalam konsep manusia ini diselidiki dalam 5 subtema. Yang pertama, manusia sebagai makhluk yang bijak, person as a wise being. Yang kedua, manusia sebagai makhluk yang berpotensi transcendent, person as a potentially self-transcendent being. Yang ketiga, manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya, person in interaction with her environment. Yang keempat, manusia sebagai makhluk yang dapat beradaptasi secara sosial, person as a socially adaptable being. Yang terakhir, manusia dengan keterampilan manajemen, person with management skill. Komponen kedua yaitu kesehatan. Komponen paradigma tentang sehat dan kesehatan dapat berkembang menjadi suatu pemahaman, yakni terciptanya suatu kondisi fisik dan psikologis seseorang yang bebas dari tanda dan juga keluhan akibat terjadinya masalah kesehatan, di mana orang tersebut dapat memperlihatkan kinerja aktif, dinamis, efektif dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap tantangan dan ancaman yang datang dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual secara seimbang. Persepsi paradigma kesehatan dapat dikategorikan ke dalam yang pertama stabilitas atau ketidakstabilitasan, yang kedua kesejahteraan atau kemerosotan kesejahteraan, yang ketiga kemandirian atau ketergantungan. Komponen yang ketiga yaitu lingkungan. Komponen lingkungan dapat diartikan sebagai seluruh kondisi dari pengaruh luar yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan suatu organisme. Dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lingkungan fisik adalah lingkungan alamiah yang terdapat di sekitar manusia. Contohnya cuaca, musim, letak, geografis, dan lain sebagainya. Yang kedua lingkungan non-fisik, yaitu lingkungan yang muncul akibat adanya interaksi antar manusia, seperti sosial budaya, nilai, norma, adat istiadat, dan lain-lain. Komponen yang keempat yaitu keperawatan. Komponen keperawatan merupakan suatu komponen yang berarti bentuk layanan kesehatan profesional yang saat ini disebut sebagai seni dan ilmu yang mencakup berbagai aktivitas, konsep,
dan keterampilan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Layanan keperawatan adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari profesi kesehatan dalam memberi layanan kesehatan kepada pasien. C. Penerapan konsep paradigma keperawatan dalam praktik keperawatan. Profesi keperawatan yang dipandang sebagai suatu profesi yang berbeda dengan profesi lain haruslah memiliki suatu cara pandang yang berbeda dalam menyikapi setiap permasalahan yang ada dalam profesinya. Contohnya, dalam memberikan asuhan keperawatan yang merupakan bentuk pelayanan profesional keperawatan, hendaknya perawat harus memperhatikan seluruh aspek yang termasuk dalam paradigma keperawatan, yaitu manusia sebagai makhluk holistik dan unik dengan segala macam kebutuhannya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Suci Anifa Herman dari perwakilan kelompok 2. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.